Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kami akan menjelaskan tentang tugas sinyal dan sistem yang telah diberikan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang dengan saya sendiri, Bilkis Hairunisa dengan NIM 230448, dan saya Aura Putri Ramadhani dengan NIM 23051167. Dan saya Muhammad Islam Kristansa dengan NIM 23078784. Masuk ke soal pertama, beri gambaran sebuah sinyal kontinu yang bersifat periodik berupa sinyal sinus dengan frekuensi F sama dengan 5 Hz dan fase awal θ sama dengan pi per 2 radian. Untuk jawaban diri, pada tersebut menunjukkan sinyal sinusoidal yang sederhana dengan amplitudo 1, periode 0,2 detik, dan frekuensi 5 Hz. Gelombang ini tidak memiliki pergeseran fasa yang signifikan. Bentuk gelombang ini sangat umum ditemukan dalam berbagai sistem fisik dan memiliki banyak aplikasi dalam bidang pengetahuan dan teknik. Kemudian untuk karakteristik penting yang dapat kita amati dari grafik ini adalah amplitudo gelombang ini adalah 1, yang berarti nilai maksimum dari gelombang ini mencapai 1 dan nilai minimumnya mencapai -1. Amplitudo ini menunjukkan seberapa jauh gelombang beroscilasi dari posisi kesetimbangannya. Kemudian untuk periode gelombang ini tampak sekitar 0,2 detik. Periode ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu siklus lengkap gelombang. Dalam konteks ini, setiap 0,2 detik gelombang akan mengulang pola yang sama. Kemudian untuk frekuensi adalah kebalikan dari periode, sehingga frekuensi gelombang ini adalah atau 1 per 0,2 detik, dan frekuensi menunjukkan jumlah siklus lengkap yang terjadi dalam 1 detik. Kemudian dari grafik ini tidak terlihat adanya pergeseran fasa yang signifikan. Ini berarti gelombang dimulai dari titik 0 pada sumbu waktu tanpa adanya penundaan atau percepatan relatif terhadap gelombang sinusoidal dasar. Kemudian untuk soal untuk nilai F sama dengan 10 Hz, 20 Hz, dan 30 Hz. Sementara fase awalnya ditetapkan θ sama dengan 0 untuk semua kasus aktivitas. Nah, untuk jawabannya sendiri bisa dilihat dari grafik sinus dengan frekuensi yang berbeda-beda, yaitu Hz, 20 Hz, dan 30 Hz. Frekuensi satu sinyal sinus mempengaruhi periode dan rapatnya gelombang. Semakin tinggi frekuensi, semakin pendek periode, dan semakin rapat gelombang yang terbentuk. Namun amplitudo dan fase dari ketiga sinyal pada grafik ini adalah sama. Dan kita juga dapat mengamati beberapa karakteristik dari grafik ini. Untuk amplitudonya ini, ketiga sinyal memiliki amplitudo yang sama, yaitu 1, artinya simpangan maksimum dari nilai positif ke nilai negatif pada setiap sinyal adalah 1 satuan. Kemudian untuk periode dari setiap sinyal berbeda-beda. Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu siklus lengkap gelombang. Semakin tinggi frekuensi, semakin pendek periodenya. Kita dapat melihat bahwa sinyal dengan frekuensi 10 Hz memiliki periode yang paling panjang, diikuti oleh sinyal 20 Hz dan 30 Hz yang memiliki periode yang semakin pendek. Kemudian untuk frekuensinya sudah disebutkan pada judul masing-masing grafik. Frekuensi menunjukkan jumlah siklus lengkap yang terjadi dalam 1 detik. Semakin tinggi frekuensi, semakin rapat gelombang yang terbentuk. Kemudian dari grafik ini tidak terlihat adanya pergeseran fase yang signifikan pada ketiga sinyal. Ini berarti ketiga sinyal dimulai dari titik 0 pada sumbu waktu tanpa adanya penundaan atau kecepatan relatif terhadap gelombang sinusoidal dasar. Kemudian soal selanjutnya akan dijelaskan oleh Ristan. Oke, lanjut ke nomor 3, yaitu berikan kesamaan untuk sinyal seperti gambar berikut ini. Nah, di sini terdapat 2 gambar. Yang pertama itu sinyal fungsi tangga dan yang kedua itu sinyal fungsi segitiga. Untuk jawabannya sendiri yaitu perbedaan dasar antara kedua terletak pada cara nilai fungsi berubah terhadap waktu. Kedua grafik ini mewakili 2 jenis yang berbeda secara fundamental. Untuk lebih lanjut, grafik fungsi tangga ini menampilkan suatu karakteristik yang sama, itu nilai diskontinu, yaitu nilai fungsi berubah secara tiba-tiba di titik tertentu, sehingga grafik terlihat seperti tangga. Terus kedua, tinggi tangga yang konstan. Pada setiap interval, nilai fungsi konstan. Selanjutnya, penerapan.
Fungsi tangga sering digunakan untuk memodelkan sinyal digital, di mana sinyal hanya memiliki nilai diskrit, yaitu 0 dan 1. Untuk yang grafik fungsi segitiga ini, karakteristik pertamanya itu kenaikan dan penurunan secara linear. Nilai fungsi naik secara linear hingga mencapai titik maksimum, kemudian turun secara linear hingga mencapai nilai minimum, dan seterusnya secara berulang-ulang. Terus karakteristik kedua yaitu bentuk simetris. Bentuk gelombang segitiga simetris terhadap sumbu Y. Selanjutnya karakteristik yang ketiga yaitu penerapan. Fungsi segitiga ini sering digunakan dalam pemrosesan sinyal. Misalnya sebagai sinyal uji untuk mengkarakteristik sistem. Nah, mengapa grafik tersebut berbeda? Untuk grafik fungsi tangga, nilai fungsi berubah secara tiba-tiba dan konstan pada setiap interval. Perubahan nilai terjadi secara diskontinu. Terus untuk fungsi segitiga ini yaitu nilai fungsi berubah secara kontinu dan linear. Perubahan nilai terjadi secara bertahap. Oke, untuk selanjutnya nomor 4. Dan nomor 4 yaitu bangkitkan sinyal sinus pada soal nomor 1 dengan menggunakan MATLAB untuk waktu dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan 2 detik. Nah, untuk jawabannya sendiri bisa kita lihat grafik yang diberikan menunjukkan sinyal sinusoidal yang sederhana dan pas, yaitu bentuk gelombang yang berulang-ulang secara periodik dengan amplitude sekitar 1 periode dan 5 detik dan frekuensi 2 Hz gelombang. Ini tidak memiliki pergeseran fase yang signifikan. Nah, apa yang beda dari soal sebelumnya itu terletak pada T-nya gitu, waktu. Nah, Baik, soal selanjutnya akan dijelaskan oleh Greg. Baik, terima kasih kepada Bilkis yang sudah mempersilahkan. Untuk soal nomor 5, bangkitkan sebuah sinyal sinus dengan sinyal pertama sama dengan sin 8pi FCT dan jumlahkan dengan sebuah sinyal atau sinyal kedua dengan fungsi T sama dengan sin 5/5 pi FCT ditambah 0,5 pi. Berikan gambaran hasil penjumlahan kedua sinyal tersebut. Nah, untuk jawabannya sendiri, sinyal pertama ini merupakan sinyal murni dengan amplitude dan frekuensi tertentu. Dan sinyal kedua merupakan sinyal direct current atau DC yang bersifat konstan dengan nilai 0,5. Operasi modulo membuat sinyal sinus menjadi konstan. Kemudian penjumlahan kedua sinyal, hasil penjumlahannya adalah sinyal sinus yang digeser ke atas sebesar nilai sinyal keduanya gitu. Di sini pada grafik yang atas, paling atas gitu, di sinyal pertama, sinyal ini adalah sinyal sinus murni, yaitu gelombang sinusoidal dengan amplitudo tertentu dan frekuensi yang ditentukan oleh parameter. Sinyal sinus ini berosilasi di sekitar sumbu horizontal 0 dengan pola gelombang yang naik dan turun secara periodik. Sedangkan untuk sinyal kedua, ini memiliki tambahan fase awal sebesar 0,5 pi yang menggeser posisi awal gelombang sinus pada suatu waktu. Jadi di sini pada sinyal kedua ini nilainya tetap konstan gitu, sebesar 0,5. Namun hal ini agak tidak biasa gitu, karena sinyal sinus harusnya berosilasi. Dalam konteks ini interpretasinya adalah bahwa penjumlahan dengan sinyal konstan 0,5 digunakan untuk memberikan pergeseran vertikal. Gitu. Jadi di sini yang menggeser hanya pergeseran vertikalnya aja. Untuk selanjutnya ini istilah modulo yang dipakai di sinyal kedua gitu. Jadi istilah modulo ini merujuk pada bagian nilai sinus yang dapat dibatasi atau diubah menjadi konstan, misalnya dalam representasi praktis tertentu. Ini bersifat teknis dan biasanya tidak mengubah atau penjumlahan secara konseptual. Untuk gambar kedua, di sini juga dapat terlihat ya, ketika sinyal sinus ya ini dijumlahkan dengan sinyal kedua gitu, maka efeknya adalah sinyal sinus pertama akan ditambahkan dengan sinyal sinus kedua dengan tetap mempertahankan bentuk gelombangnya gitu. Namun seluruh gelombang tersebut digeser ke atas sebesar nilai konstan yaitu 0,5. Jadi di sini walaupun bentuk gelombangnya sama, tetapi dapat dilihat gitu amplitudenya berbeda. Itu dilanjut untuk soal nomor 6, itu bangkitkan sebuah sinyal sinus. Sinyal pertamanya yaitu sin 2pi FCT dan juga dan dikalikan dengan sebuah sinyal kedua yaitu sin 5/5 pi FCT gitu. Berikan gambaran hasil perkalian kedua sinyal tersebut.
Oke, untuk jawaban soal nomor ke-6 ini, sinyal pertama dapat merepresentasikan berbagai fenomena fisik yang bersifat periodik seperti getaran, gelombang suara, arus bolak-balik. Sinyal kedua dalam konteks ini tidak memiliki makna fisik yang signifikan karena nilainya konstan. Kemudian hasil perkalian menunjukkan bahwa jika salah satu sinyal adalah nol, maka hasil perkalian dengan sinyal apapun akan selalu nol. Ini adalah sifat dasar dari sebuah perkalian. Untuk lebih jelasnya di sini di grafik pertama ini adalah sinyal awalnya gitu ya. Sinyal awalnya dengan sin 2pi FCT gitu, frekuensi carrier-nya gitu. Udah jelas. Selanjutnya untuk sinyal kedua di sini menggunakan fungsi 5/5 gitu. Dalam sinyal ini adalah konstan 0 gitu. Artinya sinyal ini tidak dapat berosilasi atau berubah terhadap waktu karena nilainya selalu 0. Sinyal ini tidak memiliki makna fisik yang signifikan dalam konteks gelombang periodik. Dalam praktik ini, sinyal seperti ini dapat muncul akibat kondisi sistem tertentu. Untuk hasil perkaliannya sendiri dapat dilihat pada grafik yang paling bawah gitu ya. Kalian jika salah satu faktor dalam perkalian bernilai 0, maka hasilnya juga akan selalu 0 gitu. Maka di sini juga hasilnya dia bakal seperti sinyal kedua gitu. Jadi seperti sinyal mati, jadi di 0 gitu. Kenapa sih bisa 0 gitu? Pertama, perkalian dua sinyal berarti mengkalikan nilai amplitudo dari masing-masing sinyal pada setiap waktu. Karena pada sinyal kedua selalu bernilai 0, maka amplitudo hasil perkalian juga selalu 0 waktu. Hasilnya bukan lagi sinyal sinusoida, melainkan sinyal konstan dengan nilai 0, atau dalam istilah lainnya adalah sinyal mati. Selanjutnya juga ketika salah satu sinyal dalam sebuah sistem adalah 0, ini bisa menunjukkan kondisi di mana sinyal utama telah hilang atau diblokir. Seperti itu. Selanjutnya untuk soal nomor 7. Soal nomor 7 adalah sebuah kanal sinyal yang dilengkapinya, sehingga menyebabkan level sinyal yang lewat turun 20%. Apabila sebuah sinyal sinus bersamaan sin S1 sama dengan sin 5/5 V FCT dengan frekuensi karir atau frekuensi pembawanya sama dengan 10, maka berikan gambaran bentuk sinyal sebelum dan sesudah atenuasi. Jadi berdasarkan soal itu dapatlah grafik yang seperti di bawah ini. Ada dua grafik. Yang pertama paling atas itu adalah grafik sinyal sebelum atenuasi, dan yang di bawahnya adalah grafik sinyal sesudah atenuasi gitu. Berdasarkan kedua grafik tersebut gitu, kita dapat mengamati perbandingan sinyal sebelum dan setelah mengalami proses atenuasi. Atenuasi sendiri merupakan proses melemahkan amplitudo suatu sinyal gitu ya. Di sini dia turun 20%, berarti dia turun sekitar 20%-nya gitu, atau bisa dikalikan dengan 0,8 gitu. Di sini bisa dilihat gitu ya, kenapa sih kok gambarnya sama gitu, kenapa bisa sama gitu. Di sini kenapa bisa sama, karena pada titik tertentu mengacu pada proses pemrosesan sinyal gitu, di mana modulasi atau operasi matematika diterapkan pada seperti modulo gitu. Karena di sini kita menggunakan modulo yang 5 gitu, jadi 5 mod 5 gitu, maka hasilnya adalah 0 gitu. Jadi ketika amplitudonya 0 dikalikan dengan atenuasi sebesar 0,8, maka hasil tetap 0 gitu. Jadi balik lagi kepada fungsi dasar sifat dari sebuah perkalian. Jika suatu angka 0 dikalikan dengan suatu bilangan lain, maka hasilnya akan tetap 0. Maka hasilnya akan seperti itu gitu, karena sinyal sinus. Jadi walaupun di sini gambarnya terlihat sama gitu, tapi dalam pengaplikasiannya sangat mirip gitu, sinyal sebelum atenuasi dan sinyal sesudah atenuasi. Saya kembalikan lagi kepada Nulis. Baik, untuk soal yang terakhir akan dijelaskan oleh Rizwan. Lanjut ke soal nomor 8. Sebuah sistem penguat memiliki gain 2,5. Jadi apabila sebuah sinyal sinus memiliki persamaan ST sama dengan sin 5 mod 5 pi FCT, bagaimanakah bentuk sinyal sebelum dan sesudah aplikasi terjadi? Nah, untuk jawabannya, berdasarkan kedua grafik yang ditampilkan, kita dapat mengamati bahwa baik sinyal sebelum maupun sesudah amplifikasi menunjukkan pola yang sangat mirip. Itu garis horizontal yang berada di sekitar nilai amplitudo. Nah, tidak ada perubahan ini terjadi karena mungkin proses amplifikasi tidak berfungsi, sinyal lain atau parameter proses yang salah. Mungkin cukup
penjelasan kelompok. Maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan kata. Terima kasih, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.